Pernah kebayang nggak? Apa yang sebenarnya lagi dikerjain di balik pintu tertutup di salah satu lab AI paling canggih di dunia? Nah, baru-baru ini, kayaknya ada yang nggak sengaja buka pintu sedikit. Sebuah kesalahan kecil ngasih kita bocoran yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang masa depan OpenAI. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, emang apa sih yang lagi mereka siapin di sana? Bocoran ini bukan cuma soal satu model baru loh, tapi petunjuk besar tentang keseluruhan strategi mereka. Yuk, kita coba bedah misteri ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal kasusnya ya. Semua ini berawal dari satu kebocoran yang nggak disengaja. Sebuah momen singkat di mana tirai rahasia mereka kebuka sedikit dan dunia teknologi pun langsung heboh. Jadi ceritanya gini, tanggal 22 April, beberapa pengguna ChatGPT Pro dan developer yang pakai Codex tiba-tiba ngelihat ada yang aneh. Daftar nama-nama model internal nongol gitu aja di menu pilihan mereka. Tentu aja, para developer ini gercep dong, langsung di screenshot. Bahkan ada yang sempat nyoba beberapa perintah. OpenAI sadar dan langsung narik lagi perubahan itu. Tapi ya udah telat, buktinya keburu nyebar kemana-mana. Nah, dari semua nama yang bocor itu, ada satu yang paling nyuri perhatian. Bisa dibilang ini dia tersangka utamanya dalam misteri ini. Model yang udah ditunggu-tunggu banget, GPT 5.5. Info soal model yang satu ini, wah benar-benar luar biasa. Nama kodenya SPAD dan deskripsinya adalah Frontier Agentic Coding Model. Ternyata pra-pelatihannya udah selesai dari bulan Maret 2024. Terus kata mereka yang sempat nyoba gimana? Katanya jauh lebih cepat dan lebih efisien. Dan ini yang paling gokil, ada satu developer ngaku masalah yang bikin dia pusing 4 jam, kelar cuma dalam 3 menit pakai model ini. Gila kan? Ya, meskipun klaim kayak gini kita harus terima dengan sedikit hati-hati. Tapi tetap aja, ini nunjukin potensinya yang luar biasa. Dan ini bukan cuma sensasi loh. Dengerin aja nih kata CEO OpenAI sendiri, Sam Altman. Dia bilang ini adalah sebuah model yang sangat kuat, yang benar-benar dapat mengubah ekonomi. Kalau CEO-nya sendiri udah bilang gitu, artinya ini bukan main-main. Tapi, tunggu dulu. Ternyata bukan cuma GPT 5.5 aja yang nongol. Bocoran itu juga ngungkapin serangkaian nama kode yang aneh dan misterius yang bikin kita makin penasaran. Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng ya, buat mecahin kodenya. Ada Arcanine, dengan deskripsi internal yang lucu banget, nafsu makan legendaris untuk Patih. Hah, apa coba maksudnya? Nah, banyak yang nebak ini mungkin model khusus buat ngerjain soal-soal logika. Terus ada Glacia Alpha, deskripsinya kecerdasan yang menggerakkan benua. Kemungkinan ini ada hubungannya sama AI yang punya konteks panjang. Dan yang paling bikin bingung, ada OAI 2.1, yang deskripsinya sama persis kayak GPT 5.5, tapi namanya beda total. Ini nunjukin kalau mereka tuh lagi banyak banget eksperimen di dalam. Oke, jadi kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Ada model jagoan baru, ada nama-nama kode yang aneh, dan deskripsi-deskripsi internal. Sekarang, saatnya kita satuin semuanya buat lihat gambaran besarnya. Nah, ini dia momen ahanya. Tapi sebelum lanjut, ada satu istilah penting banget yang harus kita ngerti dulu. Agentic AI. Ini adalah perubahan besar. Kita nggak lagi ngomongin AI yang cuma bisa jawab pertanyaan kita. Bukan, ini tuh level selanjutnya. Kita ngomongin AI yang bisa bertindak. Dia bisa bikin rencana sendiri, ngerjain tugas yang terdiri dari banyak langkah, dan kerja secara mandiri buat nyampein tujuan yang kita kasih. Jadi, apa sih inti dari semua ini? Bocoran ini sebenarnya ngasih lihat 3 pilar utama strategi OpenAI. Pertama, mereka lagi ngerjain banyak banget proyek sekaligus. Ada lebih dari 8 riset yang jalan barengan. Kedua, mereka fokus banget pindah ke Agentic AI. AI yang bisa mengerjakan, bukan cuma menjawab. Dan ketiga, mereka juga lagi bikin banyak model spesialis yang khusus buat bidang tertentu kayak sains misalnya. Jadi mereka bukan cuma bikin satu AI super, tapi mereka lagi ngebangun sebuah ekosistem AI. Nah, ini semua ngebawa kita ke pertanyaan terakhir, dan mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu sama semua orang. Kapan kita bisa nyobain semua ini? Spekulasinya lagi panas-panasnya nih. Apalagi tim OpenAI sendiri kayaknya ngasih kode-kode di media sosial yang bikin orang-orang makin yakin pengumumannya bisa datang kapan aja. Bahkan, mungkin minggu ini. Yah, belum ada yang pasti sih, tapi suasananya udah tegang banget. Dan ini nih yang bikin kita mikir, semua info keren ini kan kita dapat dari kebocoran yang nggak sengaja. Coba dibayangin, kalau yang nggak sengaja aja udah kayak gini, apa yang lagi mereka kerjain dengan sengaja di balik layar? Apa yang mereka belum siap tunjukin ke kita? Skalanya bisa jadi jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangin sekarang.